RRQ pemuncak klasemen, tapi cuma segini doang. Kalah lagi deh internasional. Yo, tapi sebelum kita mulai, Ya, sebelum kita belum mulai kita udah harus klarifikasi terlebih betul. dahulu maksud opening tadi ya. Betul Jadi sekali. sebelum kita masuk GTA kita akan jelaskan bahwa kalau RRQ kayak gini-gini aja ya nasibnya akan sama seperti musim-musim sebelumnya. Artinya Sepertinya, mereka iya. harus berbenah, harus improve, bro. harus improve. Karena kalau segitu-segitu aja ya hasilnya nggak akan ada bedanya sama yang Sebelum-sebelumnya. gitu. Oke, selamat datang Lanjut. teman-teman di konten Yeping. Apa kata sekarang? Gen A ya, gen apa sih Gen sekarang? Z, Gen X. Gen X, gen Gen Alpha, Alpha. Gen Alpha. Yaping soal Yaping. e-sport dan kita kembali bahas MPL ID Season 15 yang baru aja nyelesain week 8. Ya, betul sekali. Nah, kita nih bakal ngebahas bisa dibilang minggu terakhir plus kita bakal ngasih sedikit heads up buat di playoff. Dan Betul. kita juga udah tahu tim mana aja yang udah bakal masuk playoff. Udah gitu kita udah tahu tim-tim mana aja yang gagal playoff dan juga kita udah ada gambaran sedikit nih soal hasil dari playoff. Betul, tapi sebelum kita Yoi. masuk ke sana dulu, kita Yoi. CTA dikit. Gas. Ini baru ini kita ngomong ada CTA padahal itu Iya. bahasa belakang layar. Ya. Oke, buat teman-teman yang belum datang, selamat datang di YouTube Upstation Media. Kita di sini ada banyak konten dan salah satunya adalah Ngemeng, podcast dari kita semua yang Yes. ngomongin banyak hal mulai dari e-sport, game, movies, anime dan lain sebagainya. Jadi buat kalian yang baru datang, selamat datang dan silahkan subscribe YouTube Upstation.media. Ya, di sini. Beri like dan komen kalian mau kita bahas apa karena insya Allah kita akan bahas. Ya, kita bisa bahas apapun deh soal kalian kalau itu Dan- request dari kalian ya. Dan jangan lupa buat follow juga kita di sosial media. Kita ada di Instagram dan TikTok upstation.media. Kita juga punya link Discord yang kita bisa ngobrol-ngobrol di sana. Yes, Kita bisa bisa mabar. mabar bareng dan segala macam. Dan kalau misalnya jadi kita akan buat Spotify-nya. Yeay. Karena udah ada yang minta. Kayaknya lebih banyak pengguna Spotify daripada YouTube ya. Nggak juga Gak sih. tahu juga sih. Tapi kalau Spotify Premium pasti lebih banyak dari YouTube Premium. Karena Oh, jelas. siapa yang beli YouTube Premium selain Anda? editor kita tadi? Iya lagi. Gue bingung. Kasihan editor kita nyari lagu-lagu gitu di YouTube, terus tiap mau download efek-efek dia harus nonton iklan dulu. Donatur tetap YouTube. Oke, Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita soal week 8 dan tadi di awal kita agak menyindir RRQ ya, karena di Yes, RRQ di week RRQ 8 ini Hoshi. anomali. Ya, Dia main berapa kali sih? dia main 2 kali. Main 2 kali. Yang pertama oke, yang kedua kurang oke. Nah, mengejutkan. Menurutku malah lebih langsung mengejutkan. aja ya kita masuk ke RRQ ya. Oke, kita bahas Oke. dulu soal RRQ. RRQ Hoshi di minggu ke-8 ini ada 2 Dia pertandingan. ketemu Yang pertama AE. melawan Alter Ego di hari Sabtu, sedangkan di hari Minggu bertemu lagi dengan salah satu peringkat bawah, Iya. produk peringkat bawah dari 8 atau 9? 8. 8. Yaitu Dewa Dan- United Esports. Waktu lawan Alter Ego emang seru banget matchnya. Sangat seru. Seru banget, bahkan kalau Delvin kita kalau udah nonton kayak klipnya kan dia nonton walaupun nonton. Alter Ego kalah dia masih bangga sama Passionnya timnya ya, karena dia lihat kelihatan kalau timnya itu mau menang semua gitu Betul. walaupun akhirnya pasif AE aktif lagi. Ya Di sama akhir. ini Mas, gara-gara banyak CEO yang live stream ini juga kita jadi tahu nih passionnya tuh CEO tuh bukan cuma bayar doang guys. Mereka rela nonton sampai kalah menang pun mereka tetap nonton kayak gitu. Padahal ya kita nggak tahu kesibukan CEO di balik itu kan, wah dia Iya. harus ngurusin bayar listrik lah, Betul. bayar air segala macam, tapi macam. dia masih mau menonton anak asuhnya. Mungkin Betul. karena anak asuhnya juga penghasil uang gitu. Tapi Alter Ego versus RRQ kita udah tahu seru, justru di pertandingan selanjutnya yang mengejutkan. Mengejutkan. Ketika RRQ kalah sama penghuni papan Ya, bawah. di pertandingan keduanya di hari Minggu mereka bertemu dengan Dewa Dewa United. United. Di Dewa United itu ada satu pemain baru ya. Dua. Pemain baru. Spencer sama Itoshi Kesu. Itu Isikesu itulah. Namanya keren ya, Itoshi Kesu. Kayak nama jurus Naruto. Tapi yang jadi sedikit perhatian adalah RRQ yang memutuskan untuk memainkan Chen. pemain jungler terbaru mereka. Iya. Itu Dia nggak Chen. baru sih. Dia Iya, maksudnya di juara MPL. Di MPL naik, baru. ya. Pengganti Hazel. Niatnya Iya dong, pengen dia menggantikan mengganti Hazel. Tapi hasil yang diberikan kita skip deh yang Alter Ego kita skip karena emang ya udahlah. udah. Emang udah predicted. Sedangkan di match keduanya di hari Minggu ini agak sedikit membuat kita terkejut. Kenapa? Karena hasil yang ditorehkan ini 2-0 tanpa balas, gue 2-0 rasa tanpa balas. bukan RRQ banget, guys. Dan salah satu yang jadi concern adalah saat itu mungkin kita sedikit kesampingkan RRQ-nya. Dewanya waktu itu emang dia butuh kemenangan 2-0 buat Yes. mempertahankan
asa untuk Ya. lolos ke playoff memang. Jadi Betul. rasa fight-nya untuk memenangkan pertandingan memang lebih besar di Dewa. Walaupun RRQ juga ada, cuma entah kenapa mungkin ya namanya pemain baru ya, chemistry masih belum ada, Yes. terus komunikasi mungkin masih belum jalan, yang akhirnya kita tahu sendiri secara statistik Chen di pertandingan itu sangat-sangat tidak menonjol sekali. Iya. Itu sangat tidak efektif sekali Sorry, kata yang dipakai. bukan cuman tidak menonjol, tapi bisa dibilang Tidak berimpact. sangat tidak berimpact. Tidak Dan gue berimpact. rasa itu bukan sekelas jungler MPL. Sorry to say. Kenapa? Karena dari kita lihat statistiknya, mulai dari damage dealt-nya, abis itu semacam keikutsertaan dia dalam tim fight itu bisa dibilang sangat kecil. Itu dia, dan itu yang makanya jadi konsentrasi kita kalau misalnya RRQ memang akan mewakili Indonesia di Yes. ajang internasional yang terdekat kan MSC 2025. MSC 2025 di Riyadh. Iya, di Riyadh. Menurutku kalau mereka masih memasukkan nama Chen itu sangat-sangat riskan sekali sih. Karena di RRQ sendiri sekarang posisi yang lagi disorot adalah jungler Junglernya. yang dibilang masih angin-anginan. Masih dibilang. angin-anginan. Walaupun Tusut Sujin ataupun hasil yang kemarin Ya. masih main, masih di RRQ juga banyak yang bilang junglernya RRQ ini masih angin-anginan, dan Masih angin-anginan, ya. itu kalau ketemu sama tim internasional terutama dari Filipina, Onyx PH. Onyx PH, tim Liquid Tim Liquid PH, PH, Falcon Esport, Aurora PH. Gaming, nggak ada. Nggak ada. Navi Itu PH masih nggak ada. Navi kayaknya salah ambil tim. Oh. Oke, saya ambil franchise tim. Oke, jadi itu makanya mungkin kritik ya sedikit Ya. buat kita, buat RQ, bahwa kalau misalnya untuk internasional ini nggak bisa coba-coba lagi. Oh jelas. Kalau mungkin di sini, kalau mungkin sekarang masih oke lah, masih bisa diterima karena mereka mau kasih playtime Betul. buat Chen, buat dapat pengalaman, lalu dipersiapkan buat musim selanjutnya. Cuman ini gitu. Mas, coachnya kan juga sempat ngomong nih ya ketika si abang Keskit ini gue rasa tuh objektif dia tuh udah jelas untuk bikin RRQ dalam tanda kutip kuat di internasional, karena ya kalau untuk nasional atau lokal kan udah dapat julukannya no. Dia udah dapat Raja julukannya. lokal no. Raja Lelu lokal lelu. Raja Lelu lokal lo. Cuman when it comes to ya nggak usah jauh-jauh, Southeast Asia aja. Gue rasa Indonesia tuh masih belum, ya mungkin bersaing mungkin iya, kayak kemarin di M6 kita juara 2 ya, di runner up di bawah oleh Liquid. Cuman Di bawah Onyx. Onyx. juara 2. Oh, juara 2 Liquid. Iya, di bawah oleh Liquid. Oh, ya. Sedangkan Di bawah, kalau oh. kita bicara tentang statistik, udah gitu cara bermain dari perbedaan gameplaynya, gue rasa Indonesia masih belum sekuat itu gitu. Dan untuk apa ya? Kan kita lihat nih RRQ ini bisa dibilang salah satu tim terkuat, bukan salah satu ya, satu-satunya tim terkonsisten, terkuat dengan komposisi pemain yang bisa dibilang tuh super stabil lah Mas. Semua gitu. setara. Gue gak ngomong ada mega bintang di situ. Ya walaupun ada Sujin di situ, walaupun ada si kayak Idok kan itu bisa dibilang salah satu roamer yang paling cemerlang lah di Yeah. 2 musim kebelakang ini ya. Cuman balik lagi, kalau kita hanya memberikan harapan kita ke satu tim tersebut, gue rasa agak sulit gitu. Karena ya ini aja mereka aja menanggapi musim terakhir ya oke lah, mereka udah lolos playoff, udah masuk upper bracket. Cuman kalau lu punya mental juara, lu tuh pastinya nggak bakal menyia-nyiakan 1 poin aja bro. Karena Betul. itu tuh masuk ke statistik lu gitu. Ya gua nggak tahu si Chen ini emang lagi demam panggung apa emang mainnya emang segitu aja nih. Bisa. Kalau Tapi menurutku gua nggak sih demam panggung pasti ada. Pasti ada. Arena MPL memang lebih dingin dari arena MPL. Oh iya, jelas. Karena Saya aku udah kebelet pernah nyoba. pipis ya, kebelet Iya, pipis ya. dingin emang dingin. Tapi Iya. ya secara permainan ya jauh lah kalau dibanding Jauh sama ya. Sudin sama Hazel gitu. Menurutku Berarti ya. dari menurut Mas Heraldi, menurut gameplay ini udah beda nih Chen dengan Sejin. Beda sih menurutku ya. Menurutku dia masih secara calling Secara dari calling. timnya, dia Decision making ya. terus dia sama callingan RRQ gitu yang Oke. biasanya RRQ kan tim yang Ya, ada gua calling ngerti. woi Woi. berlima gitu. Ini channel masih muter-muter di belakang nih. Oh. Jadi masih loading. Jadi yang lainnya udah pakai Chrome, pakai Mozilla, dia masih pakai Microsoft Edge. Microsoft Edge sekarang bagus. Oh, sekarang pakai Bagus. Internet Explorer. Jadi masih belum nyatu lah gitu. Ya. Nah, kalau makanya aku bilang kalau di regular season kayak gini ya udahlah, oke nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini dibawa ke internasional dulu. Jangan sampai ke MSC. Dulu ya, jangan ke internasional dulu, bukan jangan dibawa ke internasional sama sekali ya. Iya. Karena ya oke lah kalau mereka mengorbitkan jungler Regenerasi. regenerasi oke nggak apa-apa. Tapi mungkin RRQ juga harus paham perasaan netizen e-sport Indonesia bahwa Ya. mereka rindu juara internasional. Oh, jelas. Gitu. Gua Dan rasa, sekarang harapan mereka itu salah satunya cuma ke RRQ Iya, gitu. gue rasa ketika kita bicara tentang internasional,
misalkan gini deh, RRQ masuk final nih lawan let's say Onyx PH. Itu pasti tim Indonesia bakal dukung RRQ. Walaupun lu fans Onyx fans Onyx. Tapi gue gak tahu ya kalau fans EVOS ya. Karena gue rasa fans EVOS tuh udah cukup dendam. Kalau nggak tahu ya mungkin agak terlalu subjektif. Tapi menurutku sebagai penonton yang tidak mendukung tim manapun gitu, maksudnya bukan pendukung RRQ, pendukung EVOS, Onyx. Kalau lihat tim Indonesia di internasional pasti pengennya yang Indonesia dulu ya. Indonesia dulu gitu loh yang menang gitu. Tapi emang iya sih ketika tim-tim Indonesia itu ada di atas, otomatis tuh semuanya bakal ngikut. Maksudnya mulai dari gameplay kita bakal naik. Karena gini Mas, kalau kita kemarin ngelihat gameplay dari tim Liquid ID di M6, itu bisa dibilang kalau kita compare sama tim Indonesia lain itu yang bisa nyaingin mungkin RRQ. Tapi RRQ juga di MPL di Indonesia kayaknya nggak sebagus itu. Tim Liquid Indonesia itu menurut gue rasa menciptakan sesuatu gameplay baru. Iya, gameplay baru top tier dan nggak ada yang bisa menyandingi itu. Cuman when it comes to M6 dengan pressure yang begitu besar, grand final udah gitu ditonton lebih dari 1 juta orang, udah gitu masuk kemana-mana, ke media mana-mana, ke media Malaysia masuk, ke media Filipina masuk, ke media Indonesia masuk. Pressure itu loh yang masih agak sulit untuk kita terjang gitu, untuk kita tabrak. Itu dia. Selain gameplay ya. Oke lah, kalau untuk gameplay bisa dipelajari. Tapi when it comes to mentality, aduh, bro, gue rasa RRQ masih belum mencapai titik itu. Belum sesantuy, dalam tanda kutip santuy itu bukan yang menyepelekan. Tapi ketika lu lihat Onyx PH main, lu dalam pikiran lu udah kayak, oh menang nih gitu, Onyx PH nih gitu. Nah kita belum ada secure itu tuh, belum ada rasa secure itu. Oh iya betul, setuju. Dan saya sebagai fans Indonesia tentunya sangat menginginkan RRQ please perbaiki di playoff. Iya, RRQ gitu. Dan siapapun yang nanti masuk ke internasional ya. Cuma karena sekarang fokusnya ada di RRQ karena dia ada di peringkat 1. Jadi kita mungkin fokusnya sekarang di RRQ dulu. Nanti kalau udah kepilih 2 ya dua-duanya akan kita. Jelas. Kita minta tolong gitu ya. Kita minta tolong ke semua tim lah karena kecuali yang nggak lolos playoff. Ya nggak bisa soalnya nggak bisa diharapin, nggak bisa main di mereka MS. jadi supporter itu kita mengharapkan support dari mereka. Ngasih Enggak sih. Oke, lanjut. Tapi ngasih bisa aja ngasih jadi lawan Scream kayak soalnya gitu. kan di Jakarta Mas, nggak perlu ke Bandung lagi. Jadi bisa menjadi supporter di sini. Nggak perlu ke Bandung. Jadi nggak pakai Prima Jasa lagi gitu. Gue sebut lah tuh Prima Jasa. Nggak perlu pakai Baraya, nggak perlu pakai di Trans. Kita sebut aja semua. Langsung lanjut. Oke, jadi ya RRQ gitulah. Menurutku secara peringkat RRQ mungkin sudah secure peringkat 1 lah ya. Oh jelas, ya. udah secure. Belum, dia masih bisa disalip sama Geekfam. Kalau misalnya RRQ kalah 2 kali. Oh iya. Tapi ya udahlah, tapi udah secure. Tapi kayaknya udah bakal secure juga gitu. Makanya jadi, menang lawan Dewa RRQ. Aduh. Dia bisa secure gitu. Iya. Upper bracket. Mungkin mereka cuma ngincer upper bracketnya tapi bukan tapi satunya. Ya oke lah, kita nggak tahu gameplaynya si Abang Keskut ini gimana ya. Cuman ya gua harapin sih di playoff ini bisa ngasih sesuatu yang ya oke lah, membuat kita tenang kalau misalnya tim Indonesia main di 100% lah. Misalkan gini deh, ada safe strat di sini, ada strategi safe strat di sini. Ya udah nggak usah kasih 100% tapi 95% lah gitu. 5%-nya buat internasional nggak apa-apa. Betul. Karena gua tahu beberapa tim-tim itu pasti nyimpen strategi mutakhir dia lah Mas gitu. Menurutku tuh nggak berguna. Ya. Menurutku ya nggak tahu ya. Aku ngelihat kalau misalnya orang ngomong kayak gitu harusnya kita bisa lihat Onyx PH dong. Kita bisa lihat tim Liquid PH dong. Kita bisa baca permainan mereka. Toh nyatanya 5 edisi terakhir M6 kita nggak ada yang M series kita nggak ada yang menang. Ada yang menang. Apalah fungsi safe strat kalau misalnya nggak ada ininya. Keluarkan aja intinya semuanya. Kita rindu kemenangan ya Mas ya. Iya, kita rindu juara. Kita rindu juara. Oke. Bodo amat. Lanjut. Tapi ngomongin soal RRQ Hoshi. Kita nggak seru kalau nggak bahas tim yang berpotensi menyalip mereka di puncak klasemen. Oke, di posisi 2. Yaitu tim yang kita prediksi di awal tidak lolos playoff. Sekarang dia rebutan upper bracket. Nah, soal ini ada statement dari Baloyski. Dia bilang gini, ditanya oleh Bude, Baloy, kenapa kamu? Baloy, menurut kamu apa sih kok dulu itu pas awal Geekfam ini kurang konsisten di awal? Nah, jawaban Baloy. Terus kata Baloy, nah Bude, katanya kurang PH suaranya. Aduh, gimana? lanjut. Indo mana tang sorry. Kata Baloy tuh gini. Yang penting dia bilang, iya saya juga kaget. Kaget kenapa? Saya juga kaget Geekfam mainnya jelek di awal. Dan saya juga kaget posisi Geekfam di awal kurang bagus. Tapi ya
here we are gitu. Kita udah di posisi 2. Iya. Dan kita punya chance buat ngambil posisi 1 dari RRQ Hoshi. Betul. Dari yang awalnya Dari Balo itu. lolos playoff aja kita ragu gitu. Ragu. Tapi satu hal yang aku suka dari Geek Fam ini kita boleh bahas Geek Fam keseluruhan. Oh, lah ya. boleh. Satu hal yang aku suka dari Geek Fam dari minggu pertama, dari pertama kali MPL sampai regular season, harusnya sampai playoff nanti. Ya. Dia nggak gonta-ganti pemain. Dia tetap skuadnya nggak ada yang naik, nggak ada yang turun, nggak ada yang apa. Jadi ya nggak ada transfer sama sekali. Oh, nggak ada pergantian pemain nggak ada pergantian pemain sama sekali. Kita lihat dari 9 tim lainnya gitu. Pasti ada yang masuk, yang RQ keluar. RQ ada, LID ada, Kyo ada, Bigetron ada, Vin, AE ada Kaizen sama Arvi, Onyx ada Coach Jam, dia ngeluarin semua. EVOS ada Brands, ada Dewa si ada Swallow. Maybe dan kawan-kawan. Maybe siapa? Bukan si Itoshi Kesu, Spencer, iya. Ray, Navi ada. Navi Kas pindah ini, terus naikin 2 kali XP laner. Cuma Hilda user. Cuma Geek Fam yang dari awal sampai konsisten dia selesai, dia nggak gonta-ganti tim. Artinya dia kurang. Menurutku ya, ini bagus di manajemennya. Manajemen waktu pemilihan pemain. Artinya mereka nih berapa orang nih? 8 nih, 2 coach sama 6 pemain. Udah ya gitu. Iya. Gua yakin ini orang nggak akan aneh-aneh, nggak akan turunin, Pak. Nggak akan aneh-aneh, nggak akan ada skandal. Sama kemarin ada statement nih dari Baloi juga. Kan mereka menang lawan tim Liquid ya. Tim Liquid peringkat 3. Otomatis mereka tim Liquid dan Geek Fam ini punya gap lah yang cukup oke lah. Terus kita aku sempat nanya sama Baloi. Baloi, apa sih perasaan kamu ketika menang lawan runner up M6? Jawabannya apa, Mas? Enak Mental bro. Baloi mentality. Kita Baloi bikin kali mentality. ya bisa itu Baloi mentality. Enak. Kaget. Tapi kalau kita bisa lihat dari susunan pemainnya, gue di awal tuh emang menebak bahwa dengan susunan pemain ini agak kurang. Cuman ketika gue interview langsung dan gue bisa ngelihat gimana mereka nge-pros media dan juga membalas pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang agak tanda kutip meremehkan. Ya meremehkan dan juga ya kayak gitu apalagi gitu. Mereka bagus loh jawabnya. Dari situ gue bisa baca bahwa PR mereka bagus. Yang kedua mental mereka udah mulai kebentuk nih pelan-pelan. Terutama Gops ya. Gops ini kan baru ya Mas ya. Dia musim lalu udah ada, tapi dia jadi cadangan. Nah jadi cadangan. Di sini dia main super bagus, composure-nya ada, oke. Dan juga jawab pertanyaan tuh mantep banget. Oh iya. Jadi ya makanya aku bilang ini manajemen di belakang Geek Fam ini bagus banget sih. Shout out buat manajernya Geek Fam. Waktu itu aku juga pernah interview tuh, dia juga jawabannya bagus. Maksudnya dia membalas pertanyaan ini, pertanyaan itu. Orang yang meragukan Geek Fam segala macam itu tuh dia berhasil menjawab dengan bagus sih. Dan emang terbukti ya kalau misalnya Geek Fam ini adalah salah satu pencetak jungler terbaik. Yoi, nah jungler yang sebelumnya kelihatan tenggelam sebutin Mas, kita sebutin Mas siapa aja? Ada Nail. Yang kedua siapa? Ray. Sekarang di Dewa ya? Sekarang di Dewa. Next. Sekarang Make It Fanny-nya nggak kalah sama Favian bro. Yoi. Yang lainnya orang pakai Fanny kalah, dia menang. Iya. Kyrie kemarin menang sih. Tapi lawan EVOS. Iya sih. EVOS. Jadi itu aku sih jujur senang melihat ada tim yang secara permainan dia rapi banget. Dia tahu harus ngapain ketika ketinggalan dan ngapain ketika unggul. Ya. Itu kelihatan banget sih di gamenya. Terus secara mental itu tadi PR-nya bagus. Kemudian mereka juga konsisten dari awal sampai akhir. Percaya sama tim kepelatihannya juga gitu dah. Itu yang seharusnya dimiliki oleh semua tim Indonesia. Karena kalau misalnya kita lihat ini lagi ya, kita nggak bisa berpaling dari Filipina karena sekarang kan top tiernya dari Filipina. Center of the world-nya MLBB adalah Filipina. Kita lihat Filipina juga, suka atau enggak? Betul. Kita lihat dari situ juga jarang ada pergantian pemain yang gimana gitu. Apalagi on PH yang kemarin habis juara. Ya. Dia nggak ada naikin pemain, nggak ada pemain, masih percaya stick pada 5 itu. Diperkuat gitu. Ya. Nah itu yang sebenarnya RK juga lagi menjalankan hal itu. Dia udah percaya sama 5 pemainnya, sama Sutsujin, sama Hazel gitu. Iya. Sayangnya mungkin secara mentalitinya mereka, ya namanya mereka baru naik setahun ke belakang kan. Setengah tahun belakang malah mereka kan baru naik di MPL season 14 kan. Iya. Jadi ya semoga dia bisa secara manajemen juga bisa sedikit meniru Geek Fam dalam memperlakukan pemainnya. Yes. Itu dia. Decisionnya dari Geek Fam ini gue rasa perlu kayak tadi kata Mas Heraldi, perlu dicontoh sama semua tim di MPL Indonesia. Ya karena emang udah terbukti berhasil. Nah ini kenapa RRQ sih?
Ya, maksudnya ngasih tahu. Oh, ngasih tahu. Itu ada hasil Mas Yan. Oh iya. Belum update. Aduh, gimana sih Min? Aduh Min, tolong Min update Min. Update Min. Ini Chen udah ada belum sih? Atas. Lah, Chen aja nggak ada, parah banget. Oke, lanjut. Kita lupakan. Lanjut ke posisi 3 ada tim Liquid Indonesia. Tim Liquid Indonesia sendiri. Nah, ini sebelum kita bahas bla 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 bla. Bigetron dulu. Oh iya, sorry. Oh, udah ganti ya? Oh iya, salah. Udah ganti. Oke, Bigetron di posisi 3. Kita bakal bahas sedikit. Nah, seperti yang udah kita lihat dari musim-musim lalu, Bigetron Esport ini di regular season selalu kasih hasil yang bisa dibilang cukup perfect lah. Perfect. Mulai dari permainan yang unik, udah gitu pemain-pemainnya yang bisa dibilang dalam tanda kutip akrobatik, udah ngapa-ngapain lah, entah rambutnya jadi merah, entah gitu ada yang gini-gini, Moreno, ada yang ngapain lah. Yang gue rasa BTR berhasil ngasih kita pertama entertainment yang positif sih di 2 musim terakhir. Secara entertainment bagus banget. Iya, bagus banget. Cuman when it come to playoff, kemana Bigetron yang kita cari selama ini? Iya. Kemana Bigetron yang diharapkan Starless BTR Starless sang CEO bisa memberikan prestasi? Makanya itu jadi kendala dan gue rasa di musim ini kayaknya mereka sudah melupakan itu dan malah memperjelek permainan mereka dari regular season biar di playoff mereka mainnya bagus kali ya. Gue nggak tahu. Enggak. Mungkin kalau agak tapi emang masuknya Tazi Coach Tazi itu memberikan aura yang cukup positif. Oh jelas. Baik secara draft yang lebih bervariasi, mentality pemain juga gue rasa agak berubah di situ. Mungkin mereka agak sungkan ya kalau misalnya itu kalah Coach Tazi. Hormat. Kalau misalnya kalah itu kan nanti dimarahi sama emak gitu. Dia manggilnya emak ya? Mungkin emaknya mereka bisa dibilang emaknya. Soalnya tiap naik panggung kan mereka salim. Iya. Iya lagi. Kayak gitu. Jadi kita beruntung ada Tazi yang bisa bersinar ketika masuk ke apa ini namanya? Prosinnya laki-laki. Karena ya sejak awal sebenarnya kita membutuhkan yang seperti ini gitu. Apa namanya? Emansipasi. Gua rasa juga iya sih, kita juga butuh sosok-sosok kayak Kak Tazi ini lebih banyak sih di scene ini. Entah itu di scene MLBB, Honor of Kings atau Dota 2 ataupun catur kayak apa Street Fighter apapun itu. Catur udah ada ini. Iren Sukandar. Betul. Iren siapa namanya? Iren Gunanda. Iren Maulana. Oke, langsung lanjut. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang Coach Tazi ke staycation ya, kita tanya-tanya gitu kan. Boleh. Ya. Nah, ini kita yang jadi concern utama, bukan concern ya. Jadi sedikit agak jadi inti dari BTR ini adalah 3 orang ROM yang udah mereka rekrut nih. 3. Banyak banget. Ada Barbosa, ada Vin, ada Light, ada Mas Cahyo. Nah, ketiganya nih gue rasa Barbosa belum pernah main tapi. Belum pernah. Cuman si Light sama si Vin ini saling sukses jadi pelengkap. Maksudnya gini ya, ketika draft yang dibutuhkan begitu, si coach itu tahu, oke, Vin kamu main. Ketika lawannya kebetulan ini kamu yang main Cahyo gitu. Dan itu keren banget. Betul, setuju. Tim lain nggak ada Mas yang bisa gonta-ganti dan menang. Coba sebutin apa? RRQ. Hazel oke lah. Hazel kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah. Siapa lagi? Geekfam. Sekarang lagi bagus tuh kan Kadera sama Kenzie. Oh iya sih juga sih. Kenny Ziski. Iya sih, kemarin gue interview Kenny Ziski juga sama jawabannya juga keren banget. Iya, itu dia makanya Bigetron sih menurutku ya dia cuma butuh pembuktian aja sih sekarang. Dia bisa nggak sih mempertahankan permainan bagus mereka di regular season di playoff. Karena di 2 musim terakhir MPL mereka 2 kali bagus di regular season, di playoffnya pulang duluan. Nggak sempat sholat Jumat di Bandung. Oh enggak, itu alter ego. Baru nyampe langsung pulang. Iya, baru pulang. Jadi ya secara kalau misalnya ini gimana ya kalau misalnya di internasional Bigetron gimana ya? Kita nggak tahu, mereka aja belum pernah sampai 2 besar. Terakhir season 7 itu udah setengah berarti. Iya lagi. Itu season 7, sekarang udah season 15, 8 musim berjalan mereka masih belum pernah sampai ke internasional puncak lagi gitu. Jadi ya mentok-mentok playoff ya. Kalau misalnya regulasinya kayak gini ya it's a Bigetron. Kita udah lihat Bigetron seperti ini 2 musim sebelumnya. Yang kita mau tahu bisa nggak mereka kayak gini di playoff nanti. Oke. Itu sih yang sama ini kan tadi kita udah ngomongin Rom ya Mas ya. Kita lanjut ke Anavel nih.
Anavel sendiri tuh memang di musim lalu udah jadi bagus. Gila, dia udah jadi bintang utama di EVOS Esports di musim MPL Indonesia Season 14. Dan kita kira dia akan menjadi the next jungler of EVOS. Tapi sampai akhirnya dia pindah ke BTR. Nah, yang apa ya bahasanya tuh, Anavel sendiri tuh masih deliver di BTR. Masih. Bisa dibilang di week awal dan week pertengahan. Itu mereka si Anavel ini masih ngasih vibes yang masih sama kayak yang di EVOS kemarin lah, sama percis. Dan bahkan mereka di match lawan RRQ kalau nggak salah, si Anavel tuh sukses ngambil Lord RRQ 3 kali ya? 3 kali lawan Onyx dalam satu game, coy. Onyx atau apa ya? Yang dia pakai Lancelot. Iya, yang pakai Lancelot. Itu keren banget sih. Itu keren banget. Dan akhirnya kan pas selesai match itu langsung diangkat. Raja. Dan Anavel salah satu pemain yang kulihat hero poolnya banyak banget. Dia mau dikasih hero jenis apa aja bisa. Dikasih hero yang meta hayu, dikasih meta hero jungler ya hayu, tiba-tiba dikasih hero nggak meta kayak Lancelot hayu, dan masih bisa deliver. Itu dia. Itu keren banget sih. Dengan umur yang bisa dibilang masih sangat muda, Mas. Berapa sih? Kayaknya 17 gitu. 38. 17 kayak Ronaldo. Dengan umur segitu gue rasa itu keren banget, guys. Keren. Dan gue rasa musim depan menurutku Bigetron menang di transfer kali ini. Menang? Oh jelas. Jelas, Bos. Itu masih jadi itu ya, sempat jadi postingan kita ya, Mas ya. Siapa yang win nih? Maksudnya siapa yang lebih untung nih antara BTR dengan EVOS atas pertukaran pemain? Ya, si KYY dengan Anavel. Ternyata sudah jelas Anavel yang secara menang. By the jure memang kelihatannya yang menang sana. Iya, ternyata secara de facto yang menang sini. Iya, karena experience dari KYY dan juga Albert ini gue rasa lebih besar ketimbang si KYY doang deh. Ya, soalnya si Albert udah dari Onyx ya. Iya betul, itu dia. Jadi ya itu Bigetron kita tunggu di playoff aja. Oke. Karena kalau di minggu terakhir kayaknya ya Bigetron gitu, terserah dia mau ngapain dah. Yang penting playoffnya tolong ngomong yang lebih banyak. Oke, lanjut. Alter Ego Esport. Ini salah satu kuda hitam yang akan selalu jadi kuda hitam ya. Sebelumnya kita harus say apa ya buat Kode Lewin ya. Terima kasih karena telah membuat musim ini jadi lebih berwarna. Entah dari entertainmentnya, entah dari masuknya Rine ke dalam tim, udah lagi Kode Lewin dengan yang suka live-nya itu. Jujur saya nggak pernah nontonin ketika Alter Ego main, saya nggak pernah nonton di MPL Indonesia lagi, Pak. Saya nontonnya di channel Anda. Kodelwin. Makanya saya suka klip-klip dari Anda. Karena Anda kalau ngomong kadang suka ngasal tapi tapi benar. Tapi ya udahlah. Soal Alter Ego sendiri kemarin tuh sempat ada announcement cukup besar, yaitu kepindahan si Haiz dari MPL Indonesia ke MDL dan digantikan oleh si Arfi jadi MM utama ya. Dan Arfi juga ternyata mainnya juga bagus. Sebenarnya mirip-mirip Mas mainnya Haiz sama Arfi. Cuman mungkin lebih sabar dan lebih Lebih aman. Betul. Minim blunder. Dan berarti, dia kayaknya juga banyak juga hero-nya. Ya jelas. Oke. Bukan yang cuma kalau Haiz dulu dibilangnya cuma bisa Granger. Ya. Nah ini si Arfi mengikuti jejak seniornya tadi. Iya. Dapat Savage. Pakai Savage-nya pakai Kari lagi. Kari yang sebenarnya nggak terlalu meta-meta amat kalau dibandingin Granger sama Harit, tapi dia berhasil dapat Savage ya karena teman-temannya juga. Menurutku Alter Ego ini salah satu tim yang tiap pemainnya itu improve ya. Walaupun yang lama cuma Nino ya. El Sabar. Iya, dan Nino tuh yang paling improve sih. SBR dan kesabaran dia akhirnya membuat dia lebih improve gitu. Nino ya. Nah, soal komposisi pemain ini yang dipimpin oleh Shepard, pastinya Shepard sendiri itu adalah coach yang berasal dari tim sebelumnya bermain di scene Dota 2. Dan akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke scene Mobile Legends Indonesia dengan menjadi coach dari Alter Ego. Ini kali pertamanya Shepard di scene ini ya guys ya. Karena sebelumnya dia aktif banget di scene Dota 2 mulai dari beberapa tim. Dari tim Asia pernah, tim Amerika Selatan pernah, Amerika Utara kayak pernah deh, gue lupa. Tim Korea pernah. Dia juga pernah jadi coach, asisten coach waktu di Blacklist kan. Betul. Dan sekarang dia jadi coach. Di Alter Ego. Ini debut yang tidak buruk. Oh jelas. Karena ada temannya di Dota 2 yang buruk. Siapa tuh? Shout out buat Shepard. Bagus ininya. Mungkin dia juga dibantu sama Rex sama Navari ya. Oh betul. Ini kalau Devil bukan yang ngomong yang sana punya coach ini, gua coachnya Navari. Sama dia ngomong. Selama Navari masih di Alter Ego,
alter ego tidak akan menang. Itu coachnya sendiri yang ngomong, anjir. CEO-nya sendiri CEO-nya sendiri, anjir. Kata gue, baru ini emang gila, CEO Kopat ya sebutan, Iya, CEO Kopat emang wajar. Tapi di game kemarin yang versus alter ego versus siapa ya? Gue lupa. Alter ego versus yang dia menang di week sebelumnya, week 7. Alter ego versus Dewa, bukan. Mana? Siapa? Week 7? EVOS. Oh ya, yang lawan EVOS tuh dia bilang itu kan Arfi baru masuk. Arfi baru jadi ini utama, utama setelah Heist keluar. Terus katanya, ya ini dia hasil kejeniusan dari coach Navari. Ternyata Navari itu genius, guys. Terus itu jadi decision, terus decision dari coaching staff ternyata berhasil, katanya gitu. Ya bisa ini gitu juga ya, bisa Iya, cuman lah ya udahlah. Apa namanya? Ya, meralat omongannya sendiri. Tapi ya itu alter ego, nggak tahu ya sebenarnya alter ego sih dengan posisi dia udah dari season 4 sampai sekarang masih season 15 dan masih stabil 11 musim itu, harusnya memang alter ego udah ada di posisi title contender, bukan kuda hitam lagi sih menurutku. Betul. Jadi ya mungkin ini bisa jadi pembuka jalan buat alter ego, bisa jadi salah satu penantang gelar juara lah di musim-musim berikutnya. Oh jelas. Kalau kita ngomongin soal gelar juara dan juga kontendernya, gue rasa ini saat yang tepat buat tim-tim yang bisa dibilang dulunya nggak pernah menang, dulunya dianggap sebelah mata untuk naik. Karena Onyx turun, EVOS turun, tim Liquid lagi turun, udah gitu tim-tim besar lagi turun lah, kecuali RRQ ini strong banget, Pak. Lagi strong banget musim ini. Oke, tapi ya strongnya masih kuat. Strongnya bahas RRQ lagi. Oke, lanjut ke peringkat 5 ada Onyx. Onyx sendiri ngasih kita banyak pelajaran di musim ini. Bahwa jangan melepas sesuatu bukan pada ahlinya. Gitu ya. Itu pertama. Berarti Adi lanjutlah. Enggak, maksudnya dia sendiri kasihan. Jadi temani temanmu ketika lagi kesulitan. Oke, di Onyx ini ada beberapa pengumuman yang mengejutkan. Yang pertama itu adalah yang dari match pertama, week pertama, yang dilarangnya 2 pemain mereka yaitu Savero dan juga Lutfi untuk bermain karena ada kalau nggak salah case-nya itu dia bermain di liga tanpa memberikan izin gitu kalau nggak salah. Nggak izin intinya. Ya, akhirnya dia dilarang main 2 week ya. Iya, jadi Onyx termasuk salah satu yang sejak week awal sudah kena masalah sebenarnya. Sudah handicap ya, sudah nggak full mainnya. Sudah mungkin nggak konsentrasi di MPL dulu karena harus ada yang harus diselesaikan segala macam gitu. Jadi ya wajar kalau misalnya mungkin sebenarnya diwajarkan juga nggak bisa karena Onyx sudah tim besar. Oh kan, jelas. Berarti ya Manchester City-nya MPL, bro. Iya, berarti ya manajemennya balik lagi. Nah, sama soal itu tadi setelah masa-masa kegelapan itu hampir 3 minggu ya. 4 minggu 5 minggu ya. Lama banget. Akhirnya setelah kedatangan dari sang savior, sang dewa dari Filipina, sang Papa Yep. Akhirnya Onyx Esports kembali memegang rumput. Setelah memutuskan di minggu-minggu awal tuh jadi bisa dibilang kurang greget. Emang jelek aja sih Mas. Emang jelek. Dan gagal ngasih poin yang bagus lah. Jelek, gitu. Secara permainan tidak jelas. Betul. Akhirnya masuk nih Ryota sendiri adalah pemain dari Filipina. Iya, pemain dari Filipina yang akhirnya masuk ke deretan pemain di Onyx Indonesia. Nah, Ryota ini juga tuh jadi bisa bilang agak loose. Maksudnya itu adalah decision yang cukup buruk untuk Onyx mendatangkan dia. Kenapa? Karena deretan hero yang dia mainin juga nggak seluas itu, yang pertama. Yang kedua, dia tidak sekonsisten itu. Dan ketiga, masih ada language barrier di sini kelihatan banget. Iya, jadi menurutku kayak masuknya Ryota ini menurutku panic buying di sepak bola gitu. Kayak sebenarnya masa lalu bukan di situ, tapi karena lu butuh pemain baru, kita ambil aja yang ada. Ya, akhirnya Ryota masuk. Nganggur tuh di pojokan. ambil. Nah iya, kayak tambahan yang tidak diperlukan. Makanya gitu. karena ini gue rasa gue harus mempertanyakan ini sih, kenapa Ryota dipanggil? Padahal kemarin tuh pas awal itu ada 2 explainer. Yang pertama itu si Rez, terus yang kedua si Lutfi. Ya oke lah, mungkin si Rez jelek dan nggak sesuai sama ekspektasi atau nggak sesuai standar. Cuman ya lah cuma 2 minggu doang Pak. Ya kayak apa ya? Kayak waktu itu kan coachnya cuma Adi karena dia kadang mencoba membela Adi nih. Karena dia sendiri, dia tidak punya teman curhat. Akhirnya dia bingung sendiri, ini kenapa tim gua nih kok kayak begini. Akhirnya
dia lihat kolom komentar yang dihina res semua. Yang dia aja ini semua yang disalahin res. Oh ini kayaknya gua kurang EXP laner. Akhirnya ngehubungin sama CEO-nya Onyx, gua butuh EXP laner, cariin pokoknya gak mau tahu gitu. Akhirnya yang ada masuk Ryota di pojok sana tuh. Main sini yuk sama Onyx. Sini bentar kita gitu. Iya, akhirnya masuklah Ryota yang ternyata dia bukan solusi dari masalahnya Onyx. Ternyata Coach Adi adalah Bukan Coach Adinya, bukan. Coach Adinya, aku membela Coach Adi nih. Coach Adinya dia tidak punya teman curhat waktu di awal-awal week. Kemudian masuk grid, terus masuk Coach Yep yang lebih mengayomi. Akhirnya Onyx seperti kata pemainnya bersatu, Onyx bersatu. Ya. Berlima nggak sih Onyx mah? Bisa berlima jadi satu. Oke. Nah, tapi ya Onyx setelah masuk Coach Jeb memang pengaruhnya lumayan bukan lumayan lagi ya, sangat besar sekali sampai akhirnya mereka bisa masuk ke zona playoff lagi gitu. Mulai dari yang win streak, bisa menang lawan RQ dan ini ada kaitannya sama draft pick ya, Mas. Kalau kita bisa lihat di draft pick setelah Coach Jeb masuk, itu jauh lebih fluid, jauh lebih adaptif. Jadi permainan yang disuguhkan tuh nggak gitu-gitu aja gitu, nggak ngebosenin, nggak cuman siapa lagi tuh? Nggak cuman Granger bosen. Akhirnya keluar tuh kayak ekspor, udah gitu apalagi Baxia ya. Ada gitu-gitulah. Baxia, terus mereka juga percaya Kyrie pakai Fanny. Iya. Kayak gitu ya itulah yang mungkin kita membutuhkan coach seperti itu juga. Betul. Di kedepannya gitu. Oke. Soal Onyx tadi kita udah bahas dan soal Onyx sendiri itu kita udah pernah bahas lengkap. Onyx itu kita udah sering banget menghina-hina. Enggak, kita ngebahas mulai dari awal video sebelumnya Mas ya. Iya. 2 video sebelumnya. Dan kita menghina karena di awal sebelum regular season mulai kita prediksi Onyx di peringkat 1. Iya, jelas. Kita berdua. Kita sebagai fans pasti loh, kita sebagai orang yang bukan fans. Kita orang yang ini punya feeling. Nih tim ini bagus nih. Ternyata hancur. Iya ini jersey Onyx, kok tahu ini jersey Onyx guys. Tapi ya udahlah. Jersey Onyx ya. Lanjut. Baru inget aku ini belakang jersey Onyx. Oke lanjut. Untuk video-video Onyx kalian bisa baca di sini nih. Nanti aku tambahin deh. Ini menit berapa nih? Ya nanti aku tambahin. Oke lanjut. Ke posisi selanjutnya, ke posisi 6 ada tim Liquid Indonesia. Tim terakhir yang masuk playoff. Dan sepertinya memang akan ditempatin oleh tim Liquid ID ya. Soalnya dia net gamenya 0. Ya. 0 bro. Iya lagi. Dia menang 2-1 kalah 2-1 berarti. Bisa jadi. Nah, itu 20-20 tuh, main 20 kalah 20 kayak kalau push rank gak ada guna. Iya benar juga. Main 40 kali gak ada guna. Main 40 kali bintangnya masih segitu. 40 kali bintang gue sama pas gue main. Apa? Iya baru sadar juga. Tapi oke lah. Tapi kalau kita ngomongin soal LMPL nih ya, tim Liquid ID itu ya jauh dari kata konsisten, mulai dari angin-anginan, udah gitu Iron Siki yang sorry banget ya, sosokan di akhir musim ini ngomong udah mulai spicy nih, udah mulai ngomongin orang, itu tim ngebadut, ini tim apa, gue males mainin karena lu cupu. Ya oke, ketika lu menang lu terserah lu mau ngomong apa, lu mau ngomongin gue juga nggak apa-apa, tapi ketika lu kalah, ayolah bro, be humble bro, kalau kata Haaland, be humble ya. Ini nggak apa-apa, emang kita sebenarnya butuh bumbu-bumbu yang seperti itu. Tapi malu juga ngelihat hasil. Karena menurutku kenapa Iron Siki cukup spicy, karena dia jarang menang. dia naik panggung berarti cuma 8 kali gitu, yang harusnya dia bisa naik 15 kali gitu. Dia cuma naik 8. Jadi dia merasa kesempatan untuk spicy itu semakin berkurang dibandingkan musim lalu gitu. Jadi akhirnya dia lebih spicy musim ini. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti pas bawa Indonesia Awas menang aja gitu. Awas aja lu. Karena mereka ini bukan salah satu. Jadi perwakilan Indonesia di SEA Games. 7-7-nya nih. Benar 7. Satu tim, ya Kyo juga. 6 tambah coachnya 2, 8. 8-8-nya ini adalah perwakilan Indonesia di SEA Games. Ya kita tahu lah di SEA Games kita nggak pernah dapat emas di MLBB Men. Masa kita ngandelin tim Vitality lagi kan? Ya walaupun bagus. Tapi bagus kan Vitality Mas, bagus. Emang bagus. Dan kita butuh itu di tim cowok. Oh jelas. Bukan Vitality sekarang, Bigetron by Vitality. Oke. Jadi ya kita harapannya ini tuh bisa jadi ajang pembuktian bahwa kalian itu memang layak gitu buat mewakili Indonesia di ajang SEA Games. Ini bukan ajang main-main. Ini ajang walaupun masih Asia Tenggara tapi pride-nya itu udah ngalah-ngalahin Olimpiade, karena Olimpiade kita jarang ngirim pemain. Jadi buat tim Liquid ID sebenarnya nggak ada yang perlu banyak dibahas ya. Dia tim contender bukan contender apa namanya?
juara bertahan. Kita prediksinya sudah lumayan tinggi untuk mereka, tapi ternyata permainan mereka masih angin-anginan untuk seorang juara bertahan. Jadi kita cuma berharap di SEA Games nanti dia bisa memberikan kejutan emas. Oh, bukan kejutan lagi sih. Ini harus emas sih. Ini kita masa sepak bola aja bisa dapat emas, Bro. Untuk timnas Filipina sendiri udah diumumin juga tuh, Mas, bahwa mereka bakal ngebawa Tim Liquid PH. Tim Liquid PH plus Kelra kalau nggak salah. Oh iya betul. Jadi agak mencampur. Mereka membentuk Avengers. Dan harusnya gitu ya. Mungkin secara kalau dilihat sekarang sih kayak masa bisa menang sih tim Liquid mainnya kayak gini gitu. Tapi kita yakin, kita percaya. Kita nggak tahu, Mas. Tolong bawa pulang emas dari Thailand. Siapa tahu di pelatnas dia menemukan formula yang oke. Iya, dia menemukan tempat gym yang bagus. Hari ini juga lagi ada press conference ya. Ini hari apa? Selasa 20 Mei. Jadi berarti 4 hari sebelum ini upload, kita ada press conference tuh. Jadi tim Upstation datang dapat kesempatan buat ngeliput nih gimana keseruan di teman-teman timnas Indonesia, khususnya di MLBB yang perempuan dan perempuan yang laki juga, gimana pelatihan nasionalnya di hotel. Nggak boleh diomong, jangan. Nanti disamperin dulu. Tiba-tiba ada bocil, bang minta diamond gitu. Kita doakan aja semoga pelatnas mereka lancar dan bisa mendapatkan hasil yang sangat baik di SEA Games 2025 nanti. Sebentar, Mas, ini masih ada 3 tim lagi nih yang perlu kita bahas. Kita nggak bahas yang playoff aja. YPPA yang playoff aja. Playoff aja nih ya. Hah? 3 tim lagi nih? Bahas dong. Oh, Mas, kasihan nih. Aduh kayak merah lagi. Karena sebenarnya kalau ngomongin prediksi kita 2 dari 3 benar. Ya. 2 tim kita prediksi nggak lolos playoff, beneran nggak lolos playoff. 1 tim yang menurut kita bakal berbicara banyak, ternyata tidak baca apa-apa. Tim ini, guys. Iya, tim E. Hashtag tim E7. Loh, hilang lagi. Mana nih Mas Nafi? Nah, tapi gini deh. Oke lah, kita bahas EVOS dulu, guys. Kita kemarin juga udah sempat bahas ini sih. EVOS intinya adalah ini the downfall of EVOS Esport mode ganjil. EVOS ini sebenarnya kasihan, dia tuh mengikuti tren. Kita udah bahas ya kemarin. Dia selalu mengikuti tren tapi tidak work gitu. Coach PH gagal, Coach Dota gagal, bawa pemain pengalaman gagal, bawa pemain PH gagal, pemain muda juga gagal. Pemain sedang-sedang juga gagal. Menurutku ini manajemen sih. Mas Owner? Nah, nggak tahu Mas Owner masih di EVOS apa enggak ya, Mas Owner ya mungkin. Karena ada yang bilang udah out ya. EVOS Reno sudah tidak di itu, tapi ya kita nggak tahu itu manajemen EVOS sekarang dihilangin EVOS-nya. Curang banget, kasihan. Tapi ya soal EVOS tadi udah kita bahas lengkap di video sebelumnya, dan intinya adalah ini ada beberapa kesalahan nih. Maksudnya ada 3 inti permasalahannya. Yang pertama manajemen, yang kedua affiliate yang masih adaptasi, dan yang ketiga adalah brands airline yang masih belum dapat memberikan jawabannya. Maksudnya ketika mereka main di stage yang MPL Indonesia itu, oke lah, sometimes airline tuh ngasih kita kayak kejutan, mulai dari 1 lawan 1 yang menang, udah gitu ada strategi push yang mantep. Cuman selain itu EVOS Esport masih jauh dari kata baik. Yang jadi spotlight itu masih cuma 2 orang ini, KYY dan juga Albert. Oke lah, si Albert ini masih deliver mulai dari permainannya yang cukup KYY paling Albert paling menggendong. KYY ini semenjak semenjak case yang dilarang main party berlima terus di live streamin, kayak itu mulai gini. Iya. Kenapa ya? Gue nggak tahu kenapa. Apa mungkin sebenarnya Taji tuh los. Tajinya mereka di situ ya, nge-live berlima bareng ya? Nggak tahu gue. Ya nggak tahu. Mereka sempat menang lawan Geekfam 2-0 loh. Gila. Onyx juga dibantai 2-0 bro. BTR juga kalah. Tuh. RRQ Onyx itu yang menang. Pernah ada di masa jayanya gitu di musim ini. Dia tuh kayak kalau tim lain musim ini berjaya, musim ini turun. Nah, EVOS ini dalam 1 musim dia berjaya kemudian turun. Kasihan juga. Tapi EVOS kan itu udah bahas. Kita coba what if lah. What if Natco tetap main mid sampai akhir musim? Menurutmu gimana sih? Soal Natco ya. Kemarin juga kita sempat interview juga nih sama Natco nih. Jadi
gue suka mentalitinya Mas Natko, Mas. Kenapa? Ketika dia disuruh buat jadi XP laner, dia oke. Ketika dia disuruh jadi main mid, ayo gas gitu. Ketika gue tanya, apa sih rahasianya bisa terus-terusan ngedeliver dan juga berani gitu untuk main role yang berbeda-beda di stage MPL Indonesia yang bisa dibilang tuh huge banget gitu. Dia bilang, yang penting dia percaya dulu sama dirinya sendiri dan dia nggak mau menyanyiakan waktu tanpa latihan katanya. Dia tuh sukanya latihan plus nonton replay katanya. Buset, dia nggak mau nonton ini ya channel Drum atau Lidah Balik Saudara kalau lagi makan gitu ya. Dia lebih milih replay permainannya sendiri. Nah, itu yang maksudku bilang, menurutku EVOS ini menyia-nyiakan Natko. Menyia-nyiakan Natko. Seorang Natko. Maksudku dia ini harusnya sudah pemain utama capability-nya udah jadi pemain utama sih, bukan pemain yang menggantikan gitu lagi gitu loh. Tahu gak sih? Makanya aku membayangkan kalau misalnya EVOS tetap memainkan Natko sampai akhir musim, mungkin dia EVOS ini tidak akan seburuk ini gitu. Kayaknya iya deh. Lebih stabil mungkin ya. Mungkin ya, lebih stabil, mungkin lebih gini deh. Mungkin bukan yang peringkat atas banget. Iya. Cuman mungkin masuk playoff. Lolos playoff lah. Iya. Kayaknya ya. Mungkin ya kita aku nggak menyalahkan Swelo. Dia juga waktu persiapannya juga sangat mepet. Dia masuk juga karena 2 minggu ya? mid sebelumnya bermasalah gitu. Emang mid yang mungkin masalah awalnya di sini ya. Si Depejet ini. Iya. Si Depejet ini mungkin kalau Depejet ini tidak ngapa-ngapain mungkin EVOS bisa bagus. Tapi ya pada akhirnya EVOS Fam juga butuh orang buat disalahkan gitu. Iya. Ya aku balik lagi kasihan sama Avile sih. Karena tiap ini ada aja masalah di awal musim, mid lanernya Mange. Terus di tengah musim XP lanernya menikah, menjalankan setengah perintah agama. Which is bagus. Bagus. Tapi pada akhirnya ya manajemen harusnya bisa mempersiapkan itu dong. Kayaknya mungkin Skylar kan juga itu ya, dia kan juga sama kan, dia juga menikah gitu pas di tengah-tengah MPL. Mungkin itu yang menjadi alasan kenapa Skylar tidak masuk ke rosternya RRQ, karena RRQ nggak mau ditinggal di tengah-tengah musim gitu. Jelas. Mungkin ya menurutku ya. Kayaknya udah ada persiapan dari jauh hari deh. Dan harusnya. Tapi kemana EVOS? Iya. Kenapa dan EVOS harusnya Regi nggak mungkin dia baru bilang, bos, besok gua nikah ya, nggak mungkin dong. Pasti dia udah ada persiapan di awal kan. Persiapan nikah nggak mungkin cuma sebulan 2 bulan. Tapi oke lah Mas, kita jangan bahas itu terlalu panjang lah soal pernikahan ini. Kita anggap itu sebagai apa ya? Makanya aku bilang pembelajaran lah buat semua tim lah. Manajemen sih, buat manajemen sih. Aku fokusnya ke bukan ke Reginya. Reginya sih mau nikah terserah gitu. Cuma manajemennya ini kalau misalnya tahu pemain lu ada nikah di tengah musim ya jangan dikasih main terus dia menghilang. Itu mengganggu stabilitas timnya gitu. Maka kemarin Cascade juga waktu kutanya dia jawabannya adalah manajemennya sih ini yang miss menurut dia gitu, bukan salah miss gitu. Soal EVOS tadi downfall of musim ganjil, udah gitu banyak permasalahan dari manajemennya. Ya, rekor-rekor baru. Dan gua rasa ini udah nggak ada lagi jalan keluar deh. Menurut lu jalan keluarnya apa gimana Mas? Rombak total KRRQ. Manajemennya juga. Apakah manajemennya? Apakah ini saatnya Mas Dean untuk balik sebagai? Enggak, menurutku kalau dia balik juga tidak membantu karena hidupnya Dean KT sudah jadi streamer. Kayak dia bukan hidupnya bukan sini lagi ya. Bukan untuk mengatur di belakang layar lagi deh. Dia sudah cukup untuk. Nanti tebakannya salah. Tinggal klarifikasi lagi. Oke, lanjut kita ke tim selanjutnya. Ada 2 tim terakhir yang bakal kita bahas di sini, yaitu Dewa United Esports dan kok ngeblur ya? Nasi goreng. Navari itu. Dewa United Esports sendiri adalah tim yang bisa dibilang di pertengahan tuh sempat ngasih kita sedikit perlawanan lah. Kita bisa lihat dari skornya. Dia berhasil menang 14 kali dan kalah 20 kali. Otomatis 14 kali itu kemenangan, guys. Beda sama tim bawahnya yang sama sekali gagal mendapatkan kemenangan 0-14. Artinya Dewa ini sempat ngegas di awal. Tapi kalau misalnya sama EVOS 5. Iya, tapi sebenarnya kalau mau tahu musim lalu Dewa juga kayak gini. Jelas. Awal musim dia bagus, terus akhir musim nggak tahu kenapa melempem. Yeah. Dan menurutku nggak tahu ya, aku juga nggak tahu di belakangnya gimana. Tapi turunnya itu juga bisa dibilang semenjak Siwat turun ke asisten coach, terus si PH-nya masuk, orang Filipina masuk. Kurzi. Yeah. Kurzi itu. Kurt. Jadi apakah itu pengaruh downfall-nya Dewa United di musim ini juga? Ya mungkin salah satunya. Sebenarnya secara pemain ya
oke lah pemainnya Dewa United bisa dibilang masih pemain yang mid gitu, bukan pemain yang gitu. Iya, bukan pemain yang jelek banget, bukan pemain yang bagus banget. Bahkan termasuk Sires, ketika Sires masuk juga dia menang loh. Ya maksudnya dia bukan sebagai pemain yang apa istilahnya, pemain yang top tier gitu. Dia datang dari Onyx ketika Onyx lagi turun juga kan. Jadi ya dengan komposisi pemain seperti ini ya hasil yang didapatkan ya mungkin sudah sesuai dengan. Sama kita juga gak banyak bahasnya soal Dewa sih. Kenapa ya? Karena emang agak sedikit sulit ya. Sedikit lah yang di aku bisa bilang nothing special ya tim ini. Kayak ketika di awal sudah sering udah menang, expected ya Mas ya? Iya, ketika udah sering menang di awal, terus ngelihat ada perubahan segala macam yang menurutku tidak diperlukan. Betul. Akhirnya turun sendiri gitu, dan ya udah, kita juga dari awal udah prediksi Dewa adalah satu tim yang lolos playoff gitu, dan ternyata beneran kejadian gitu. Cuma satu hal yang aku suka di Dewa adalah masuknya Itoshi Keisu. Kemarin pas lawan Reki bagus banget dia. Bagus banget ya. Dia inisiasinya bagus semua, backupnya bagus semua, mungkin call-nya juga bagus-bagus. Mungkin ya di belakang ini juga call-nya bagus-bagus. Jadi mungkin Dewa bisa mempertimbangkan untuk mempertahankan pemain ini untuk musim berikutnya. Karena aku penasaran apakah dia bisa mempertahankan permainan yang bagus seperti ini atau cuman ini kebetulan aja si Reki-nya lagi nurunin Chen. One Week Wonder ya. Dia cuma kebetulan lawannya ngenurunin Chen gitu. Tapi oke lah, soal Dewa ini ya udah, kita mau komen apa lagi? Next ke tim selanjutnya? Boleh. Aduh, ngapain? Tapi bahas lagi Dewa. Karena malas membahas tim yang satu lagi. Tapi ya sudah. Nggak, kita bukannya disrespect, bukannya nggak mau bahas, cuman ya bro, kayak di video sebelumnya, lu ngapain di Natus Vincere adalah worst team of the season. Iya. Like it or not, suka atau enggak, entah lu Navi Nation, entah lu fansnya si fansnya si Cars atau apapun itu, tapi Navi bisa dibilang nggak cocok main di MPL dengan skor yang 0-14 tanpa satu kemenangan pun. Terus dia cuma menang gamenya cuma 5 kali. Kayak main berapa kali nih berarti? 28 tambah 5 33. Dia main 33 kali, dia cuma menang 5 kali. Minus. Itu udah turun bintang 28. Udah nggak turun bintangnya berapa nih berarti? 23. Bayangin dari Legend 1 bisa turun Epic ke Epic tuh udah tuh. Nggak belum sih, dia masih Legend 3 lah. Ya satu kata aja buat Navi ya. Gue nggak mau banyak bahas karena emang nggak ada yang bisa dibahas. Iya dia. Ya semoga di musim depan bisa memperbaiki lah apa yang salah lah. Memperbaiki lebih ke tahu nama tim apa yang lagi ada di lambang dada kalian gitu. Iya anjir. Navi bro, tim Navi, gede. anjir. Jangan main masih kayak Rebellion gitu. Iya, oke lah Rebellion, waktu masih Rebellion, aduh kalah ya nggak ada yang peduli. Amat, gitu, Rebellion is Rebellion gitu emang. Mungkin nggak ada yang tahu di dunia internasional juga Rebellion apaan. Timnya Red Bull. Ya sih emang. Oh iya sih, betul. Nah, sekarang udah bawanya Navi. Semua orang di dunia tahu Navi. Kalau ditanya pas di EWC, Navi mana bro? Tuh di bawah, kasihan. Tuh di bawah lagi main CS. CS-nya jago. Bait gitu. Jadi ya itu, Navi rombak pemain sih menurut. Oke. Kita ke selanjutnya. Tekor. Skor. Kita masuk ke apa? Skor apa? Tekor di Wixian. Oh, masih. Kukira karena sudah tidak. Ya, kita ini aja blend red. Kita main blend red aja nih. Oke, kita lihat. Karena di match ini tidak sama sekali pengaruh dengan ada sih. Pengaruhnya cuma di upper bracket. Posisi 2, posisi 1, posisi 3. Ya, 1 2 3 lah yang penting ya. Tapi tapi Better Geek. Ayo Mas, kita coba nih. Better Geek seru nih, seru. Ini Better Geek ya. Dia ini udah penentuan upper tapi tiketnya belum sold out. Mana nih Geek Mania ini? Bukan Geek Mania dong, Geek Familia. Apa tuh? Batuk ya. Oh, siapa? Geek Familia. Geek, tahu deh. Geek Fam Community. Ya, Geek Fam Community. Iya. Berasa bakal 0-2. Buat Geek Fam dong. Aku 2-1. Better. Geek Fam. Nice. Karena aku mau lihat Geek Fam di upper bracket. Oh iya jelas, selain Reki dan udah gitu jago. Oke, next. Dewa vs Onyx. Gua harap feeling Dewa ya, gua Onyx. Aku Onyx. Dewa 2-1 aja. Aku Onyx 2-1. Oke. 2-1 ya? Iya. Saya meremehkan Onyx sekali Anda. Iya. Apalagi saya. Karena aku Onyx. Iya. EVOS Navi ini adalah pertandingan yang sepertinya akan menjadi
2 dari 2 kemenangan terakhir yang dimiliki EVOS. Sebenarnya agak kasihan ya EVOS ya kalau bisa dilihat tuh. Dia 2 pertandingan terakhir ketemu tim papan bawah tuh, Navi sama Dewa. Coba mungkin di awal mungkin mental mereka akan lebih naik gitu. Ya gak sih? Kayak mereka, woi menang. Udahlah. Tapi skor berapa Mas? 2-0 EVOS. 2-0 Navi. Anda ini sudah sering dikecewakan sama Navi. Kali ini akan sekali Masih lagi saya mau berharap saja. Mas Navi, tolong Mas Navi kasih kemenangan 1 aja, ntar saya kayang deh. Serius. Saya Di kayang. MPL Arena. Iya, di MPL. Enggak jadi. Oke, Nggak jadi. lanjut ke TID match selanjutnya. Team Liquid. Wah, ini seru nih. Hmm. Battle of Final MPL Indonesia Season 14. Tim Liquid Indonesia versus RRQ Hoshi. Di sini aku akan mendukung RRQ. RRQ 2-1. 2-0 RRQ. RRQ 2-0. 2-0. Aku RRQ 2-1. Oke. Tapi lanjut. kalau Chen yang main, Nggak mungkin. kayaknya TLID yang menang. Lanjut Onyx versus AE 2-0. 2-0. Next Dewa versus EVOS Cepat ya. Esports. Aku EVOS. Kasihan EVOS. Aku EVOS. EVOS 2-0 lah. Aku 2-0. Setidaknya biar dia menangnya 7 lah. Iya, kasihan lah. Kasihan dia Lanjut udah jelungup kayak jelungup apa AE itu jelungup. versus BTR. Aku AE. Biasanya kalau AE menang di satu pertandingan selanjutnya dia kalah. Jadi aku BTR. Aku 2-0. 2-1 BTR. RRQ versus Navi. RRQ Aku kerasa 2-0 Navi menang. kalau Chen yang main. Chen yang main udah gitu XOXO jadi carry jadi gold laner. Kemudian Udah gitu, Cascute tiba-tiba pengen jadi roamer. Cascute roamer, NMM jadi XP laner. Iya, terus Raffi jadi Iya. ini jadi mid laner. Mid laner. Terus gak ada yang jadi rom, akhirnya MM-nya 2. MM-nya 2. Navi yang menang. Navi 2-0. menang. Ya, aku kalau kayak gitu 2-0 Navi. 2-0 berarti. Navi kan. Bener kan? Ya, aku Navi 2-0 juga. Oke, itu dia. Oh iya, soal playoff guys. Playoff sendiri akan dimulai di tanggal 11 Juni Nih, 2025 sampai 15. di Jakarta Timur, Velodrome ya. Velodrome, Jakarta International Jakarta Velodrome. International Velodrome itu sama kayak MPL Indonesia Season 11 ya? 11. 11 yaitu 12, 13. Bentar, kita hitung mundur dulu. 14 itu di Bandung. 13 itu di Lampung. ngawur, udah mulai ngawur. Di mana dong? Gua nggak tahu. Lupa. Season 11 MPL ID season 11 venue. Nggak ada. Tuh, Jakarta Selatan. Oh bukan, MPL season 11 mah di ini masih di. Nih dari Unipin nih. Ini dia jadwal. Nggak ada. Oh, saya. Nggak ada. Oh di. Ini Sanctuary yang tuh di Bukan auditorium Menara itu. Kuningan. Bukan. Di Wikipedia Mas di Paget. Di DPJ. Paget no. Gitu. Terus di sebelah sininya ada DPJ. playoff. DPJ. Nih, sebelah Kita kanan. langsung ke bukan ini di Nih, J Jakarta, Expo. J Expo. Bukan. Di J Expo nonton Nah. Synchronize dia. Wow. Intinya kalau nggak season 12 kalau nggak salah. 12. Nah, buat kalian yang sudah siap-siap nih nonton playoff, bawa kipas elektrik. Panas banget ya? Panas banget karena penutupnya adalah kayak di Mekah kalau udah tahu. Jadi kayak tembus-tembus gitu. Jadi tidak ada AC di tengah ininya. Jadi buat teman-teman saya sarankan bawa kipas. Oh, panas banget di dalamnya. Pengap sih enggak, cuma ya panas aja. Nggak, Karena- tapi pemainnya juga panas dong. Mungkin di depannya ada kipas AC juga nggak tahu. Kan kita nggak naik ke panggung. Jadi ya itu aja sih, saran aja sih. Bakal panas. Tapi kemarin di Bandung nggak panas. Bandung dingin bro. Iya sih. Iya ke Bandung lagi. Lanjut. Oke lanjut. Jadi Jadi itu doang sih informasinya. informasi yang Oh ya, kita juga ntar bakal ngupdate beberapa hal perihal tebak siapa tim siapa aja yang bakal kuat di playoff. Udah gitu kita bakal ngasih itu tadi Mas. Makanan-makanan di seputaran venue playoff kita akan bakal share carikan juga. nanti kita akan survei Betul. makanan-makanan apa aja yang bisa kalian beli ketika datang ke venue Velodrome. Iya, venue jangan playoff. makan Indomie terus. Jangan. Ntar sakit. Terima kasih teman-teman dari audiens dan juga warga-wargi Upstation yang udah menonton kita dari menit 1 sampai menit 1997. Sebelumnya kami mengingatkan kembali untuk follow kita di of course di YouTube loh. Subscribe kita di YouTube. Subscribe di YouTube, like ini video, udah gitu komen, kasih tahu kita apa sih yang pengen dibahas di sini. Kita bahas beberapa hal nih, mulai dari anime, e-sport, movies, game, politik. Apa itu? Ya.
Jangan lupa juga untuk follow dan juga subscribe beberapa sosial media kita yang lain. Ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Facebook nggak aktif ya? Ada di Facebook kita buat ini grup mancing sih. ada di mana lagi ya? TikTok, ada di Discord juga. Nah, kita punya link Discord untuk buat Discord teman-teman itu yang mau jadi, mabar. Ya, jadi wadah untuk mabar, untuk diskusi, untuk ngasih sneak peek ada game baru apa, ada event baru apa dan banyak lagi. Nah, teman-teman juga bisa ketemu kita di LinkedIn di Upstation Media, tapi jangan request yang aneh-aneh. Jangan. Seperti biasa. Jangan. Kalau mau nanya soal pekerjaan, boleh. Tapi kalau nanya soal kira-kira gimana EVOS versus ini versus PaperX nggak ada ya? Nggak akan gitu juga. Kita akan jawab di tempat lain kalau itu. Oke. Sekali lagi kita berterima kasih. Silakan Mas Rel. Nggak siap bro. Sorry. Ya, kita akan kita akan kembali di lagi. video berikutnya. Bye bye.